Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1179. Jalinan jodoh Ananda sehingga dapat menegakkan Dharma tanpa pernah lupa. Kami membangkitkan tekad secara bersamaan dan menegakkan ajaran Buddha secara bersamaan, tetapi berbeda dalam metode pelatihan diri. Ananda pada ketika itu suka banyak mendengarkan, sedangkan aku senantiasa giat melatih diri. Orang yang banyak mendengarkan, dia memperoleh kata Dharma dari Buddha Dharma Gahana Yugata Raja, sehingga lebih unggul dalam berdiskusi, tetapi lebih lemah dalam pelatihan diri. Bagian ini ada di dalam penjelasan naskah sutra. Buddha Sakyamuni dan Ananda di kehidupan-kehidupan yang lalu, kalpa tidak terhitung yang lalu, membangkitkan tekad pada saat yang bersamaan, juga menerima dan menegakkan Buddha Dharma secara bersamaan. Tetapi ketika menerima dan menegakkan, metode pelatihan diri masing-masing adalah berbeda. Ananda, yaitu Ananda. Ananda pada ketika itu suka banyak mendengarkan. Saya saat itu melatih diri dengan senantiasa giat melatih diri. Oleh itu, orang yang banyak mendengarkan itu adalah Ananda. Memperoleh kata Dharma dari Buddha Dharma Gahana Yugata Raja. Segala Dharma yang dibabarkan Buddha Dharma Gahana Yugata Raja. Pada saat itu, demikianlah didengar oleh praktisi tersebut. Saat itu, praktisi tersebut hanya menempatkan keahliannya dalam mendengarkan dan mendiskusi Dharma. Hanya demikian saja. Melekat pada tulisan dan diskusi. Hanya demikian saja. Pelatihan diri lebih sedikit, lebih lemah dalam pelatihan diri. Ketika saatnya pelatihan diri, dia kurang giat. Benar, begitulah cara orang mengatur waktu, menghabiskan waktu dalam membaca dan melihat buku. Banyak hal yang diketahui, dapat mendiskusikan dengan sangat baik, tetapi dalam mempraktikannya dalam tindakan nyata, tidak sanggup melakukan dan agak jarang. Karena ini, upaya yang dilakukan telah salah arah. Ini adalah saat yang bersamaan. Kalpa tidak terhitung yang lalu. Kedua praktisi ini melatih diri pada ladang pelatihan dari Buddha yang sama. Pelatihan diri mereka adalah berbeda. Karena itu, Ananda lebih banyak mendengar. Yang satunya lagi adalah Buddha Sakyamuni. Saat ini, dia berfokus pada upaya bersemangat melatih diri. Benar, upaya bersemangat. Ada dalam 6 paramita berlaksa praktik, menjalankan praktik 6 paramita. Dana, sila, kesabaran, bersemangat, samadhi, kebijaksanaan. Praktik dalam tindakan nyata. Ada adalah seorang praktisi yang lain. Ini adalah Sang Buddha sedang menjelaskan. Pelatihan diri hendak bagaimana dilakukan. Bagaimana berupaya, bagaimana memperoleh, masing-masing adalah berbeda. Tergantung sikap masing-masing dalam melatih diri, serta menjalankan praktiknya dalam tindakan nyata. Ada lagi kisah lain yang berkaitan dengan Ananda bersama Buddha. Pada masa kehidupan yang sama, dalam kisah ini, saat masih ada Buddha, ada sekelompok biksu yang bertanya-tanya, sebenarnya ada jalinan jodoh apa sehingga Ananda memiliki daya ingat begitu bagus?
Ananda, Dharma yang dibabarkan Buddha meresap ke dalam batin Ananda. Tiada sepatah kata pun yang dilupakan. Ananda sebenarnya punya jalinan jodoh apa sehingga bisa memperoleh rasa hormat dari begitu banyak orang. Dia bisa demikian sempurnanya belajar Dharma dan memohon Dharma dari Buddha. Bisa demikian harmonisnya dengan sesama praktisi. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, sedikitpun dia tidak pelit. Semuanya itu dia akan berbagi kepada orang lain, ataupun praktisi dari luar. Seandainya tidak punya jalinan jodoh untuk belajar Dharma dari Buddha, Ananda juga akan bisa menyebarluaskan Dharma dari Buddha kepada praktisi dari luar, sehingga semua orang terhadap Ananda demikian bersyukur, hormat, dan mengasihi. Sebenarnya, apa sebab dan kondisi Ananda? Sang Buddha pun mulai memberitahu semua orang. Semuanya, dengarkan baik-baik. Tentu saja dalam pelatihan diri setiap orang, masing-masing orang menerima buah balasan, sesuai dengan pelatihan diri dan praktiknya. Demikian juga dengan Ananda. Dia pun memberitahu Ananda pada saat kalpa yang tak terhitung lamanya. Pada dahulu kala yang sudah sangat-sangat lama sekali. Dia adalah seorang biksu tua yang sedang melatih diri. Ada seorang murid berusia cilik, Sramanera kecil, selalu di samping gurunya. Guru ini sangat menyukai Sramanera kecil ini, tetapi dia juga sangat ketat. Dia menugaskan pekerjaan rumah tangga, harus melafalkan sutra setiap hari. Dia harus menyelesaikan tugas melafal sutra. Juga harus keluar pindapata setiap hari. Sramanera kecil ini sangat suka belajar. Pekerjaan rumah yang diberikan gurunya membuat dia sangat bahagia. Akan tetapi, ketika dia keluar pindapata, karena sebab dan kondisi, saat dia ke rumah orang, ada yang memberikannya makanan yang cukup. Kemudian dia pulang dengan rasa gembira. Waktu pun masih cukup awal. Dia dapat menyelesaikan pekerjaan rumah, menyelesaikan tugas melafal sutranya. Kemudian dia sangat bahagia. Tetapi terkadang saat pindapata keluar, pergi berkunjung ke 1 rumah, 2 rumah, 3 sampai 6 rumah. Terkadang jodoh sangat sulit. Setelah pindapata, waktunya sudah habis, sehingga terlambat pulang. Namun, tugas yang harus dikerjakan juga sama banyaknya. Jika tidak selesai mempelajarinya, maka gurunya bisa dengan sangat tegas memberinya pengajaran. Dia pun bisa menjadi sangat risau, sangat sedih. Sudah memancing amarah guru. Selain itu, tugasnya juga belum selesai. Maka dirinya begitu risau. Setiap hari ada saat sedang bergembira. Tugas yang diberikan pun bisa diselesaikan, membuat guru senang. Saat melihat gurunya senang, diri sendiri pun ikut senang. Namun, jika tugas tidak diselesaikan, maka gurunya marah. Diri sendiri pun ikut risau. Hanya demi pindapata. Jika sekali keluar bisa berjodoh untuk mengisi mangkuk pindapata, maka bisa pulang lebih awal. Namun, jika tidak terisi, maka waktu pindapata menjadi panjang. Pada suatu hari, harus memperpanjang waktu karena di desa, tempat tinggal orang lain, jaraknya agak jauh. Rumah pertama tidak mampu,
karena keluarganya miskin, tidak mampu berdana untuk samanera kecil ini. Rumah kedua harus berjalan sedikit jauh. Porsinya kecil, sangat sedikit. Berjalan ke rumah ketiga, masih tetap kosong. Sudah melihatnya, walaupun tidak mampu berjalan hingga ke rumah ketujuh. Waktu sudah berlalu, tetapi dalam mangkok hanya ada sedikit makanan saja. Dari tempat tersebut mau pulang, hati pun gelisah. Harus bagaimana? Pasti akan terlambat. Sampai ke kuil, guru akan sangat marah. Tugas saya hari ini tetap tidak bisa selesai. Saya sendiri juga sangat risau, berdiri dan menangis di tepi jalan. Di tempat tersebut ada seorang sesepuh yang hendak masuk ke kota dari luar kota. Melihat samanera kecil ini sedang menangis di tepi jalan, dia mendekati dan bertanya kepada dia, "Ada apa? Mengapa kamu berdiri dan menangis di sini?" Dia pun menceritakan alasannya, bahwa dia sangat khawatir saat kembali ke kuil gurunya akan marah. Tugas sendiri tidak selesai dikerjakan. Semua hal-hal ini secara terperinci disampaikan kepada sesepuh. Setelah sesepuh mendengar hal ini, hati sesepuh sangat senang melihat samanera cilik ini begitu tekun, begitu manis. Rasa sayang guru terhadapnya mengawasinya supaya mendalami dan menyerap dharma. Sesepuh pun sangat kagum. Jadi berkata kepada para samanera kecil ini, "Ayo, kamu jangan khawatir. Rumah saya tidak jauh setelah kota ini. Kamu bisa datang ke rumah saya setiap hari. Saya akan mempersiapkan dengan baik untuk kamu, agar begitu kamu masuk kota, setelah masuk ke kota, berpindah patah ke rumah saya. Kamu tidak membutuhkan banyak waktu. Kamu bisa mendapatkan hasil pindah patah yang cukup, membuat kamu membawa pulang hasil yang cukup seperti ini." Samanera itu sangat sukacita. Sejak saat itu, dia keluar tepat waktu setiap hari dan kembali tepat waktu, berupaya keras setiap hari. Terima kasih kepada guru atas didikannya. Terima kasih pada dermawan yang bersumbangsi. Lebih penting, harus baik-baik memanfaatkan waktu, belajar dengan tekun dan serius. Buddha bercerita sampai di sini, mengatakan kepada semua orang, "Para biksu, apakah kalian tahu? Biksu tua itu adalah Buddha Dipankara. Sesepuh itu adalah Ananda. Samanera itu adalah saya." Ananda di kehidupan lampaunya terus tanpa henti memberikan persembahan. Memberi persembahan menyempurnakan pelatihan diri saya. Buddha Dipankara pada saat itu sebagai biksu tua, dengan memberi bimbingan dan pengajaran seperti itu, masa itu pasti sudah sangat lama sekali. Buddha Dipankara sekarang juga disebut sebagai Buddha kuno. Biksu tua sebelum masa Buddha kuno. Coba pikirkan, sudah berapa lama eranya? Di era itu, ada seorang samanera kecil seperti ini, yang sangat giat, bersemangat, dan berupaya keras. Itulah Buddha Sakyamuni. Pada saat itu, sesepuh sangat sukacita melihat praktisi seperti ini. Dia terus menyediakan, memberi makanan, memberi persembahan untuk melindungi dan menegakkan, sehingga dia dapat memiliki waktu yang cukup, mencukupi waktu menyelesaikan tugasnya, mencukupi waktu untuk berupaya keras, mencukupi penghormatan kepada gurunya. Rasa hormat dan syukur kepada gurunya. Oleh karena itu,
sesepuh ini adalah Ananda. Dari kehidupan ke kehidupan, tidak peduli dalam proses pelatihan diri. Tidak peduli dia menunjukkan wujud penampilan seperti apa, balasan karma langsung dan lingkungan yang bagaimanapun selalu dalam kehidupan yang sama. Sama halnya selalu melindungi dan mendukung aku. Sekarang Ananda masih tetap melindungi dan mendukung saya, melindungi kehidupan saya, melindungi dan menegakkan ajaran saya. Demikianlah Ananda, selalu senang dan suka mendengarkan Dharma. Senang dan suka melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Sejak dahulu selalu demikian. Benar. Inilah yang disebut dengan melatih diri. Benih apa yang ditanam akan mendapatkan buah sesuai jenis benihnya. Berkalpa-kalpa yang panjang tak terhingga sebelumnya. Dharma Buddha dapat diwariskan sedemikian tanpa terputus, dapat berkelanjutan, dibutuhkan praktisi yang demikian, yang membangkitkan tekad sedemikian rupa, secara terus-menerus masuk ke tengah orang banyak, hidup di tengah orang banyak. Ada orang yang demikian dalam melatih diri. Ada orang yang demikian dalam melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Senantiasa ada orang yang meneruskannya. Inilah apa yang dikatakan Sang Buddha kepada halayak ramai tentang jalinan jodoh masa lalu. Jalinan jodohnya ternyata adalah demikian adanya. Oleh karena itu, kita harus belajar dari Buddha. Kita harus bersungguh hati. Demikianlah benih sebab, demikianlah kondisi pendukungnya, demikianlah buah balasannya. Dalam hal melatih diri, kita harus tahu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam lingkungan yang berbeda balasan karma tidak langsung. Berbeda balasan karma langsung. Masih bisa mendapatkan Dharma Buddha, kita harus sangat menghargainya. Seperti kali ini. Peringatan 50 tahun kita, tahun 2016, relawan suci dari lebih dari 32 negara yang pulang ke Taiwan. Di antaranya ada seorang relawan dari negara yang sangat asing, negara Venezuela. Meskipun negara ini sering kita dengar, namun kita tidak tahu tentang Venezuela. Juga ada benih yang demikian di tempat itu. Ini benar-benar sulit terbayangkan. Mengingat kembali tahun 2015, saya di Guangzhou. Sangat banyak orang datang. Di antaranya ada seorang yang didampingi oleh komite suci, membutuhkan orang Tionghoa untuk menerjemahkannya. Wulan Yu Sijie. Membutuhkan orang untuk menerjemahkannya. Bahasa apa yang digunakannya? Bahasa Kantonis. Bahasa Kantonis saya tidak mengerti. Dia berasal dari Venezuela. Ternyata dia telah berkontribusi dalam menjalankan suci. Mengapa saya tidak tahu? Ini karena jalinan jodoh di tahun 2014. Adik perempuannya tinggal di Texas. Karena kena penyakit kanker, dia pergi menjenguk adiknya. Di tempat tersebut mendengar tentang suci. Karena jalinan jodoh dari adik perempuannya mendengar tentang suci, timbul rasa sukacita. Dia berpartisipasi dalam kegiatan di Texas. Dia sudah berkontribusi. Mulai saat itu, dia membangkitkan tekad dan membangun ikrar
pulang ke Venezuela. Dia juga ingin menjalankan haji. Ternyata setelah dia pulang, dia mulai mengunjungi orang-orang miskin. Sebenarnya bagaimana kehidupan orang miskin? Tahu bahwa sangat banyak orang miskin di Venezuela. Dia masuk ke daerah kumuh, mengunjungi satu persatu. Mereka semuanya sangat kasihan. Di antaranya terdapat keluarga yang tuli dan bisu. Lebih menderita lagi, anak-anak perlu pergi ke sekolah, sedangkan kedua orang tuanya bisu dan tuli. Keluarganya sangat miskin dan susah. Bermula dari saat itu, dia mulai memberikan bantuan kepada mereka. Orang yang paling susah dan miskin di tempat itu, ini menjadi kasus pertamanya. Mulai dari situ, ada gereja yang mengetahui bahwa dia juga melakukan perbuatan baik. Pastor gereja ini memperkenalkan orang miskin lain kepadanya. Dia juga akan pergi mengunjunginya, juga akan memberikan bantuan kepada mereka. Karena semakin banyak kasus yang dilihat, dia mengharapkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Maka, dia mulai memperkenalkan masa celengan bambu. Berdasarkan apa yang telah didengar dan dilihat di Texas, dia melakukan daur ulang kaleng susu kosong. Kaleng yang kosong membentuknya menjadi celengan, mirip dengan celengan bambu kita. Dia mengajak semua orang untuk menyisihkan sedikit uang setiap hari, sehingga bisa digunakan untuk melakukan kebajikan yang besar. Dia juga mengajak mereka untuk pergi bersamanya untuk melihat mereka yang dalam kemiskinan dan sangat susah. Kita bisa membantu mereka. Dimulai seperti ini dan terus berlanjut sampai tahun 2015. Terus sampai April 2016, selama 4 bulan ini, dia mengadakan 3 kali kegiatan distribusi bantuan skala besar. Di samping membantu keluarga miskin yang kesusahan, mengantarkan barang sampai ke rumah mereka, selain membantu keluarga yang miskin dan susah, pada tahun lalu, dia juga mengadakan 3 kali kegiatan pembagian bantuan. Kegiatan distribusi secara skala besar dalam setahun, dia melakukan kegiatan ini. Dengan uang yang dikumpulkan dari celengan bambu, yang membantu dia adalah anggota keluarganya. Suaminya sangat mendukungnya, juga kedua anak laki-lakinya dan 1 anak perempuan. Juga ada menantu sampai keponakannya. Bahkan saudara perempuan dan keponakannya juga berada di sana. Dia mengumpulkan semua kerabat keluarga besarnya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sukacita berasal dari melakukan kebajikan. Semua keluarga dan yang kerabat juga teman diundang untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Ini selain melakukan hal yang baik, dia berkunjung ke Taiwan tahun 2015. Ada pulang ke Gria Chingse sebagai relawan. Di Taipei juga pergi ke Neihu untuk melihat depo pelestarian lingkungan. Dia belajar bagaimana Taiwan menjalankan semangat dari silsilah Dharma Chingse dan Marsab Seci untuk dibawa pulang ke Venezuela dan menyebarluaskannya. Karena Venezuela adalah negara yang sudah terlalu miskin, terutama beberapa tahun terakhir ini krisis air. Beberapa tahun terakhir ini minyak mentah turun harga. Apapun tidak ada di negara ini, hanya mengandalkan ekspor minyak mentah. Semua kebutuhan pokok tergantung pada impor dari luar negeri. Negara ini apapun tidak ada.
Yang mereka miliki hanya minyak mentah. Minyak mentah sudah jatuh harga. Apapun tidak ada lagi. Inflasi melonjak tinggi, mengakibatkan yang miskin semakin miskin, menderita. Jika ada yang jatuh sakit, penyakit kanker atau HIV, maka hanya menunggu dijemput ajal saja. Sangat alami sekali, hanya menunggu ajal menjemput. Karena inflasi saat ini sangat tinggi, ada uang pun tidak ada yang bisa dibeli. Barang-barang sangat mahal. Dia sendiri membuka pasar swalayan, jadi dia terhadap orang yang susah membantu mereka satu persatu. Setiap bulan memberikan mereka sebungkus tepung jagung dan 2 kilo beras. Demikianlah diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Ini yang sudah dijalankannya. Kepulangannya kali ini tentu saja sangat banyak cerita dari sana. Sejak tahun 2014 menemukan ceci, bagaimana membangun tekad, bagaimana melaksanakannya ketika kembali, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ini banyak ceritanya. Tapi hari itu ketika semuanya sedang sharing, di aula Kan'en, dia ada keluar untuk sharing, kemudian datang ke hadapan saya. Dia lalu mengatakan, "Saya ingin berterima kasih kepada Master." Saya berkata, "Kamu mengatakan ini membuat saya sangat terharu." Dia berkata, "Saya seharusnya membalasnya kembali. Saya mau bersyukur kepada Master. Tentu saja bahasa Kantonisnya saya tidak mengerti. Ada orang yang membantu saya menerjemahkannya. Dia mengatakan dia berterima kasih." Saya berkata, "Mengapa kamu mau bersyukur kepada saya?" Dia berkata, "Ada suatu kali dia menyetir. 2 orang polisi memegang pistol dan menodongkannya di sini. Titik tayang, titik akupuntur di area antara telinga dan mata. Apakah kamu salah mengatakannya? Apakah itu polisi?" "Ya, polisi." "Polisi kenapa merampok orang?" Dia berkata, "Mereka mau merampok mobil saya." Saat itu pistol ditodongkan ke kepalanya. Titik tayang pada saat ini seperti dia mengeluarkan tangan yang adalah mengenakan gelang yang saya berikan kepadanya. Saat tangannya terulur keluar, gelang memancarkan cahaya. Polisinya ketakutankah? Melarikan diri. Ini adalah karena waktu yang sangat singkat. Saya tidak bisa mendengar cerita keseluruhannya, hanya mengatakan kepada saya sepotong kecil ini. Jadi ini benar-benar hal yang sangat tidak terbayangkan. Mendengar ia berkata begitu membuat saya teringat akan kisah di Afrika Selatan. Juga sama, ketika ia hendak dirampok, gelang di tangannya memancarkan cahaya. Perampok langsung melarikan diri. Itu adalah seorang perampok, tetapi di Venezuela adalah seorang polisi. Ia mengatakan kondisi keamanan di sana sangatlah buruk. Sungguh sangat tak terbayangkan. Tetapi saya merasa sangat terharu. Bersumbangsi secara diam-diam sejak tahun 2014, 2015 sampai sekarang. Dia pernah kembali ke sini pada tahun 2015. Saya merasa asing melihatnya. Karena bahasa yang berbeda, dia juga tidak maju ke depanku. Lalu, pada tahun 2016, aku mendengar dan juga melihat.
Ini adalah berdasarkan laporan tentang dia. Awalnya balasan karma lingkungan dia ada di Guangdong. Bagaimana dia sampai di sana sudah lebih dari 30 tahun. Sudah terbiasa dan berbisnis di sana. Tapi tempat itu sangat miskin, terutama bencana alam, harga minyak turun, kekeringan air. Berita melaporkan bahwa negara sudah kacau balau. Semua orang karena presiden meminta orang bekerja 2 hari seminggu. Juga memajukan waktu setengah jam, waktu musim panas, membiarkan semua orang bangun setengah jam lebih awal, tidur setengah jam lebih awal di malam hari, untuk menghemat listrik. Karena listrik dihasilkan melalui air. Seperti demikian. Sekolah anak-anak tutup pada hari Jumat. Adalah semuanya tutup. Ini terhadap sistem negara. Semua orang tidak puas. Maka turun ke jalan unjuk rasa. Cuaca sangat panas. Semua orang menjadi sangat emosi sehingga menghancurkan etalase. Sangat banyak melihat gambaran di berita, para pengusaha tokonya banyak yang dihancurkan. Kaca dipecahkan dan barang di toko dijarah. Inilah berita yang terlihat. Singkat kata, dunia telah menjadi seperti ini. Saat ini baru benar-benar membutuhkan Dharma. Saatnya ajaran Buddha mensucikan manusia. Ananda menjaga dan menegakkan ajaran Buddha, mewariskan perbendaharaan Dharma dari Buddha, berharap kita mensucikan dunia. Tanpa air Dharma, membasahi kekotoran batin para makhluk, ini tidaklah mungkin. Maka kita semestinya harus bersungguh hati. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Ketika itu, 8.000 bodhisattva pemula di dalam persamuhan. Semuanya berpikir demikian. Kami sekalian masih belum mendengar kalau para bodhisattva agung menerima peramalan ini. Apa alasannya sehingga para Srawaka menerima jaminan akan pencapaian kebudayaan seperti ini? Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Belum pernah mendengar Buddha memberikan peramalan kepada bodhisattva agung. Bagaimana mungkin sekarang bagi para Srawaka yang masih tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar akan menerima peramalan dari Buddha? Semua orang hatinya muncul keraguan, namun tidak diucapkan. Hati semua orang adalah menunggu Sang Buddha menjelaskan jalinan jodoh tersebut. Jadi, pada ketika itu, ini sebelumnya adalah syair. Mulai sekarang, pada waktu itu. Pada ketika itu, Bhagawan tahu akan pemikiran dari para bodhisattva dan memberitahukan mereka. Para pria berbudi, aku dan Ananda serta lainnya di tempat Buddha Dharma Gahana Yugataraja. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Kita baru saja bercerita tentang Buddha di Pangkara, namun di dalam kehidupan yang lain, ada yang bernama Buddha Dharma Gahana Yugataraja. Mereka berdua sama-sama menjalani pelatihan diri, sehingga Bhagawan sudah mengetahui isi pikiran setiap orang. Niat pikiran ini. Jadi, Bhagawan tahu akan pemikiran dari para bodhisattva.
Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, sehingga Bhagawan menyebut mereka sebagai pria berbudi. Mereka sudah membangkitkan tekad kendaraan besar. Mereka adalah Bodhisattva pemula, sehingga Bhagawan menyebutnya sebagai pria berbudi. Jadi Bhagawan menjelaskan kepada para makhluk yang baru membangkitkan tekad tentang jejak lampau. Semuanya mulai memiliki keraguan, sehingga Buddha mulai menjelaskan untuk menguraikan keraguan mereka. Pada ketika itu, Bhagawan tahu akan pemikiran dari para bodhisattva dan memberitahukan mereka. Bhagawan tahu kalau para bodhisattva pemula ini ada memunculkan keraguan dalam hati, maka memberitahukan mereka tahu akan pemikiran orang-orang, makanya menjelaskan akan jejak lampau untuk menguraikan keraguan mereka. Para pria berbudi, aku dan Ananda, serta lainnya di tempat Buddha Dharma Gahana Yugata Raja. Buddha dan Ananda pada suatu kehidupan ketika era Buddha Dharma Gahana Yugata Raja, mereka bersama-sama menjalani pelatihan diri. Ananda serta para arahat, ada banyak arahat di sana. Bukan hanya Ananda. Para arahat tersebut adalah murid Buddha saat ini. Mereka yang sudah mencapai arahat selain Ananda, masih ada banyak lagi. Mereka semua ada di tempat Buddha Dharma Gahana Yugata Raja. Waktu yang lama, waktu yang sangat panjang di masa lampau, yaitu di era Bhagawan dahulu yang sangat kuno. Buddha di Pangkara adalah Buddha di masa sangat kuno, apalagi Buddha Dhammagahana Yugata Raja yang hidup di masa yang lebih lampau di era itu adalah Buddha Dhammagahana Yugata Raja. Para pria berbudi, aku dan Ananda serta lainnya di tempat Buddha Dharma Gahana Yugata Raja. Buddha dan Ananda serta para arahat di tempat Bhagawan kuno pada masa lampau yang sangat jauh dulu. Dhamma Gahana Yugata Raja sebenarnya, untuk menjelaskan artinya, itu adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Paramata Satya, yaitu kebenaran sejati yang tertinggi dan tiada tara. Kebenaran pamungkas. Kebenaran adalah kebenaran sejati, yaitu kebenaran mutlak yang pada dasarnya adalah kosong dan hening. Segala dharma adalah tanpa wujud, tanpa esensi. Prinsip kebenaran yang tertinggi dan tiada tara adalah tanpa wujud, tanpa esensi. Jadi, kebenaran mutlak yang pada dasarnya adalah kosong dan hening. Dalam segala dharma dari kekosongan bisa memperoleh keleluasaan. Segala prinsip kebenaran yang ada, semuanya sangat jelas. Dalam prinsip kebenaran seperti inilah, awal sekali, amat sangat lama dulu, sudah menembusi dan mencapai batin memperoleh keleluasaan. Ini adalah membicarakan kehidupan Buddha saat ini. Dengan Ananda dalam kehidupan awam adalah saudara. Ananda adalah adik sepupu dari Buddha Sakyamuni. Jadi, dalam kebenaran relatif di dunia, menggunakan prinsip dari kehidupan awam. Ananda adalah adik sepupu dari Sang Buddha. Ini adalah dari hubungan persaudaraan siapa yang menjadi abang adik.
Tapi di kehidupan lampau, Buddha dan Ananda sama-sama berada di tempat Buddha Dhammagahana Yugata Raja, membangkitkan tekad di waktu yang sama, membangkitkan tekad luhur di waktu yang sama. Bukan hanya membangkitkan tekad saja, membangkitkan tekad luhur. Dua orang membangkitkan tekad luhur di waktu yang sama karena sudah ada membangkitkan tekad luhur di waktu yang sama. Membangun ikrar agung di era Buddha di Pangkara, yang satunya adalah sesepuh, yang satunya lagi sangat giat menyelami sutra. Berlatih di bawah bimbingan gurunya. Dia sangat rajin. Itu adalah Buddha Sakyamuni. Seseorang masih menjalani kehidupan awam, mengacu pada kehidupan Ananda sebelumnya. Tetapi dia juga sepenuhnya mendukung praktisi spiritual itu, memastikan bahwa dia tidak kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini terjadi di era Buddha di Pangkara. Di era Buddha Dhammagahana Yugata Raja, keduanya berada di dalam pelatihan. Keduanya berada di ladang pelatihan yang sama. Keduanya adalah anggota sangha. Keduanya membangkitkan tekad di saat yang sama, membangkitkan tekad yang luhur. Tapi seharusnya sudah bisa diketahui bahwa era Buddha di Pangkara lebih awal dari era Buddha Dhammagahana Yugata Raja. Karena yang satu meninggalkan kehidupan berkeluarga sebagai samanera kecil, yang satunya lagi adalah sesepuh di kehidupan duniawi. Dapat dilihat dari era Buddha di Pangkara telah menanam benih penyebabnya. Sampai era Buddha Dhammagahana Yugata Raja, semua sebab dan kondisi karma telah matang. Keduanya menjadi biksu. Ketika sebab dan kondisi telah matang, keduanya membangkitkan tekad luhur di saat bersamaan. Ini berbicara tentang sebab dan kondisi mereka. Dhammagahana Yugata Raja merujuk pada kebenaran mutlak, Paramatta Satya, yang pada dasarnya adalah kosong dan hening. Dalam segala dharma dari kekosongan bisa memperoleh keleluasaan. Ini menyatakan kalau Buddha pada masa kehidupan sekarang memiliki hubungan keluarga duniawi dengan Ananda, biarpun sebagai saudara sepupu. Tetapi dalam masa kehidupan lampau, Buddha dan Ananda di tempat Buddha Dhammagahana Yugata Raja pernah sama-sama membangkitkan tekad luhur. Masa pelatihan diri setiap masa membangkitkan tekad luhur yang berbeda. Jika kita terus mengakumulasi jalinan jodoh yang giat bersemangat, maka dharma tidak terputuskan. Jalinan jodoh, benih jalinan jodoh merujuk pada kebenaran mutlak semakin mendalam, akar semakin mendalam, dharma semakin jelas. Ini merupakan kebenaran mutlak. Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan. Ananda terhadap ajaran Buddha juga terus mengulang dari masa ke masa kehidupan sampai sekarang telah mendekati Buddha dan Dharma yang dibabarkan Buddha, masuk ke batin Ananda. Batin kebijaksanaan Ananda telah sepenuhnya tersembunyi prinsip kebenaran, merujuk pada kebenaran mutlak yang sepenuhnya tersembunyi dalam batin Ananda, menandakan Ananda dan Buddha dulu pada zaman Dhammagahana Yugata Raja berdua dalam waktu yang sama membangkitkan tekad luhur. Sama-sama melatih diri. Arah pelatihan diri semakin lama semakin mendekati.
semakin giat bersemangat, semakin membangkitkan tekad. Sekarang pada masa kehidupan ini begitu mendekat sampai menjadi saudara sepupu di istana, mendekat pada satu ladang pelatihan. Buddha menyebarkan Dharma, Ananda menerima Dharma, Dharma tersembunyi dalam batin Buddha. Bahkan Buddha juga mulai mengatakan para arahat ini semua berada pada zaman itu. Pada zaman Dharmagahana Yugata Raja, semuanya merupakan praktisi pelatihan diri. Coba pikirkan, Buddha telah mencapai kebudaan. Ananda juga telah berada di sisi Buddha sebagai pelindung perbendarahan Dharma. Tetapi semuanya masih banyak yang berada dalam tahap belajar, dan ada yang telah melampaui tahap belajar, masih mempraktikkan kendaraan kecil. Dalam praktik kendaraan kecil, pada saat itu, Buddha semuanya menerima peramalan. Semuanya menerima peramalan bersama Buddha. Buddha Sakyamuni pada masa lampau merupakan praktisi. Bersama Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan. Para praktisi pada masa lampau sekarang satu persatu memberikan peramalan. Waktu semuanya memiliki keyakinan. Pada masa mendatang yang lama harus baik-baik menerima peramalan. Sehingga pada bab kota gaib, pada zaman 16 pangeran juga, para praktisi yang berada di zaman yang sama sehingga melatih diri dalam satu ladang pelatihan. Para praktisi pada masa itu demikian terus. Buddha Mahabijajana Biku sekarang mengungkit zaman Dhammagahana Yugata Raja. Bisa diketahui pelatihan diri merupakan dari masa ke masa, sebelum dan sesudah. Benih ini tidak hilang, tetapi jalinan jodoh kita ada yang memiliki ladang pelatihan diri yang kokoh, sehingga dari masa ke masa kehidupan memasuki kerumunan orang. Kerisauan merupakan bodi. Kerumunan orang merupakan ladang pelatihan. Terus melatih diri, yang ada merupakan para makhluk, dengan kegelapan batin dan kerisauan yang terus mengulang. Demikian melewati sehingga dikatakan giat bersemangat begitu penting. Sering terpikirkan, semuanya sering mendengarkan sutra, tetapi batin tidak bisa benar-benar memahami ajaran Buddha. Bagaimana bisa memahami kebenaran mutlak? Kebenaran mutlak. Prinsip kebenaran ini tiada rupa dan wujud. Kita semua melekat pada rupa dan wujud dan menciptakan kerisauan. Benar-benar menderita. Berharap semua orang terhadap Dharma, kita harus bersungguh hati. Bersungguh hati dalam kehidupan keseharian. Jangan terpengaruh oleh suara, rupa, dan masalah. Menggoyangkan keyakinan kita. Menggoyangkan arah pelatihan diri kita. Sehingga senantiasa harus lebih bersungguh hati.